Iya, boleh. Heeh. Iya. Oh ya Mbak, ini nama makeupnya ini Mbak ya, Make Up by Soraya ya? Ya, makeup by titik Soraya kalau Instagramnya. Iya, jadi kalau mau ngeliat makeup Mbak ke IG itu aja ya. Iya, boleh. Di follow juga boleh. Iya, iya, apalagi booking ya boleh banget ya Mbak ya. Ya, boleh banget, jangan senang hati. Iya. Nah Mbak, kita ngobrol soal makeup Mbak ya, tapi sebelum bahas soal tips makeupnya itu Mbak, aku mau nanya dulu Mbak, menurut Mbak makeup itu penting nggak sih Mbak? Sebenarnya makeup itu adalah kebutuhan. Nah, Mm-mm. penting gak pentingnya itu tergantung diri kita sendiri. Kalau memang kita mau terlihat lebih cantik, apa di depan suami, di depan pacar ya, berdandan, berhias diri itu boleh, boleh-boleh aja. Sah-sah aja kalau tiap hari abis mandi mau dandan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang mageran biasanya abis mandi langsung rebahan kan. Iya, walaupun sekarang lagi kita harus pakai masker terus ini ya tetap ya, nggak menghalangi buat makeup ya. Benar, tetap. Heeh. Biar kalau abis lepas masker lagi makan kan kelihatan cantiknya. Iya juga ya. Iya. Nah, Mbak, sekarang kita mau ngobrol soal tips make up nih, Mbak. Ini tips make up ini kan yang paling sering ditanyain sama orang. Kalau aku nggak salah, Mbak, ya warna kulit kita itu kan ada kuning langsat, putih, sawo matang, sama gelap ya, Mbak ya. Ya, Kalau nggak benar salah ada empat. Ada ada 4 itu. Kalau aku nggak salah sih, bener ya? benar, benar, Iya. benar. Nah, Mbak, kalau kita dari kulit yang sawo matang ini dulu, Mbak. Ini kan kulit yang Hmm, banyak dimiliki sama wanita Indonesia ya, Mbak ya. benar banget. Contohnya Mm-mm. saya Apalagi kalau saya mah gelap, Mbak. Iya, ini sama-sama kita gelap bicarakan ya. ini make up untuk ini, Mbak, ya, untuk yang sehari-hari aja gitu kan. Ya, Nah, kalau untuk make up yang sawo matang kayak kita ini, Mbak, itu pilih warna make upnya itu yang bagusnya seperti apa, Mbak? Eh, kalau kita kan cenderung memang sawo matang ya, agak-agak kecoklatan gitu ya. Sawo matang itu bukannya gelap atau bukannya hitam, tapi agak kecoklatan. Nah, kalau buat pemilihan sehari-harinya, kalau mau pakai cushion juga bisa dipilih sesuai dengan jenis kulitnya. Misalnya netral. Nah, netral itu termasuk mengikuti tone warna kulit kita gitu. Kalau misalnya buat eyeshadow-nya juga pilih warna-warna kayak seperti orange, warna-warna kuning, kuning-kuning gold gitu. Blush on-nya juga peach. Nah, itu udah paling aman untuk kulit sawo matang gitu. Heeh. Iya. Kalau untuk pemilihan lipstiknya, Mbak, itu yang warna gimana, Mbak? Apa peach juga kah? Kalau untuk lipstick itu kita bisa pakai warna nude. Warna nude-nya itu kayak keorenan, bisa di ombre yang tengahnya orange atau tengahnya pink. Nah, itu untuk kelihatan tampak lebih fresh. Itu aja, Mbak. Mm-mm. Itu Iya. memang biasanya secara garis besar aja ya kita melihat pakai bedaknya atau foundationnya atau cushionnya. Terus kalau misalnya mau pakai maskara atau pakai eyeliner ya sesuai aja. Maskara bisa maskara yang warna hitam biasa. Eyeliner juga eyeliner hitam gitu. Tapi kalau untuk memakai warnanya di eyeshadow sama di blush on dan di lipstick itu warna-warna yang aman orange, peach gitu Mbak. Mm-mm. Iya, tapi kan ada sih Mbak, ada cewek gitu dia ya untuk yang cushionnya gitu, untuk Mm-mm. sama untuk bedaknya itu mereka tuh suka yang warnanya satu tingkat di atas warna tone kulit. Iya benar, karena cushion atau foundation itu kan banyak banget tuh ya Mm-mm. warna-warnanya, ada warm nude, ivory, segala macam ya. Pokoknya nggak apalah ya banyak banget Mm-mm. gitu tingkat-tingkatan. Nah kita bisa milih misalnya kalau memang di atas netral apa di netral kita takut oksidasi, takut malah lebih gelap lagi di kulit kita, kita bisa di atasnya satu lebih tingkat gitu. Misalnya di atas netralnya adanya ivory atau uh, apa ya biasanya itu ya apa bukan warm nude, light nude apa apa gitu pokoknya ada lah yang biasanya set-setnya tergantung set merek foundation atau cushion itu sendiri gitu. Mm-mm. Itu kalau kita satu tingkat itu malah apa nggak buat kelihatan jadi beda Mbak ya warna ini sama ini ya? Enggak juga sih Mbak, tergantung ya itu dia. Tergantung kulit dia gimana mengoksidasi penyerapannya gitu, penyerapan apa yang kita pakai gitu. Mm-mm.
penyerapan foundation atau cushion yang kita pakai. Mm-mm. Soalnya ada yang bilang juga sih Mbak itu nanti kalau kita 1 ton di atas itu tuh selain beda, terus nanti kalau misalnya kena panas jadinya abu-abu gitu. Ya, Mbak ya kayak enggak gitu. juga, enggak juga sih, tergantung. Kalau misalnya memang foundation atau cushionnya udah 1 tingkat di atas warna kulit kita, ya kita tinggal pemilihan bedaknya aja yang selaras atau setara sama warna kulit kita gitu. Misalnya pakai netral, netral atau yang medium itu udah paling tengah kan untuk sawo matang. Nah, tinggal pakein aja itu. Karena kan nggak mungkin abis foundation udah tinggal blush, pakein foundation apa pakein blush on gitu. Biasanya di tutup lagi dengan bedak gitu, bedak padat atau bedak tabur. Mm-mm. Kalau untuk hari-hari kayak gini Mbak lebih nyaraninnya foundation apa cushion sih Mbak? Cushion aja lah buat hari-hari. Terlalu berat kalau foundation. Tiap hari notol terus ya. Mau tiap pagi nanti. Ntar abis sholat touch up-nya juga mending pakai cushion itu juga kan udah kayak mengandung ada bedak apa bedaknya juga kan, ibaratnya nggak terlalu berat kayak foundation gitu. Iya. Nah kalau bedak Mbak, kalau Mbak bedak itu Mbak lebih nyaraninnya tuh bedak yang tabur atau yang padat? Kalau buat disaranin sebenarnya saranin dua-duanya karena kan fungsinya saling berkaitan. Yang satunya memang untuk mengunci kan. Jadi kalau buat buru-buru ya tergantung adanya apa, tergantung si pemakainya itu pakai bedak tabur atau bedak padat. Tapi kalau misalnya mau step by step secara benar, bedak tabur dulu baru bedak padat gitu. Ya tapi kalau buru-buru mah yaudahlah sedapatnya apa gitu. Iya, dapatnya. Makanya kata aku kalau misalnya biasanya kadang kan pribadi masing-masing ada bedak tabur aja, ada senangnya pakai bedak padat aja gitu. Jadi nggak semuanya punya dua-duanya. Kayak aku lebih enak pakai bedak tabur gitu. Kadang nggak pernah pakai bedak padat. Itu juga sama kayak aku Mbak. Gak suka bener pakai padat itu. Malah Iya, karena tipikal mukanya juga berminyak. Dia memang lebih bagus bedak tabur ketimbang bedak padat gitu. iya, memang benar sih Mbak kata orang sih kalau mukanya berminyak itu pakai bedak padat itu malah kayak apa ya? Blonteng-blonteng ya kalau jawab betul ya. Halo Mbak? Aduh, ada yang nelpon. Maaf, Mbak. Iya, ya memang benar sih Mbak kata orang itu kalau pakai bedak padat itu mukanya berminyak tuh malah kayak apa sih? Blenteng-blenteng gitu ya. Iya, benar. Karena dia kan memang udah teksturnya padat ya, jadi ya apa ya bahasanya belentang-belentong gitu ya kalau kena keringet ya. Beda kalau pakai bedak tabur kan kita tinggal pakai kuasnya aja kan, tinggal kayak nyapu-nyapu udah selesai gitu. Nggak terlalu di tap banget kan, beda sama bedak padat. Nah tadi kan kulit sawo matang Mbak. Nah biasanya itu kan satu lagi itu tuh kulit yang banyak di sini kan kulit putih. Kuning langsat lu deh Mbak, kuning langsat itu. Nah, Kuning langsat itu sebenarnya sama aja kayak sawo matang sih, bedanya kan kalau sawo matang agak-agak coklat-coklat manis ya kan. Kalau kuning langsat itu memang ya beberapa aja sih ditemuin ya. Kalau kuning langsat sebenarnya sama aja pemakaiannya, dia gunain foundation atau cushion yang medium gitu, yang warna-warna netral, warna-warna ini, jadi dia tidak warna-warna light atau warna-warna gelap gitu, warmnya atau ketannya gitu. Jadi kalau misalnya untuk eyeshadow sama blush on sama lipstick juga sama aja, pemilihan warnanya itu warna-warna nude, warna-warna peach, warna-warna pink, baby pink gitu. Kalau untuk lipsticknya kan, itu aja sih Mbak, sebenarnya sama aja dengan kayak sawo matang gitu. Mirip ya. Mirip. Termasuk cushionnya juga sama Mbak, cushion dengan bedaknya. Cushion juga sama aja, tinggal dilihat aja kan. Kalau ya itu tadi kita kalau misalnya lagi belanja di mall atau di mana kan kelihatan sih banyak ditunjukin shade-nya apa aja gitu ya. Kita kan bisa nyoba gitu di tangan dulu gitu, satu tingkatnya gitu. Iya, emang kalau kuning langsat sama sawo matang itu tuh memang sekilas itu agak ini ya, mirip. Cuman kuning langsat tuh kayaknya agak terang gitu ya.
Iya, benar. Agak agak mendekati ke putih, tapi nggak putih-putih amat gitu ya, kuning gitu. Iya. Nah, kalau Iya. pemilihan kulit putih itu Mbak gimana? Nah, kalau kulit putih ini justru harus hati-hati sebenarnya ya. Kalau dipakein yang tengah nanti dia jadinya gelap. Kalau dipakein yang putih banget nanti jadinya keputihan. Kayak kayak apa? Kayak mayat kan. Makanya harus hati-hati sebenarnya yang putih. Yang putih itu ya nyocokin lagi kulitnya lagi kan. Biasanya memang kalau foundation putih yang aman, yang shade-shade light ya. Lightnya kan banyak juga tuh beberapa macamnya cushion atau foundationnya. Terus kalau misalnya memang buat eyeshadow itu bagusnya itu kayak pink, warna-warna terang, tapi bukan yang terang banget gitu Mbak. Apa ya, kayak dia kayak shimmer, ada shimmeringnya itu yang melang-meling lah ibaratnya ya, kalau nggak tahu. Nah, warna-warna pink gitu. Terus lipstick juga bisa pakai warna merah. Kalau orang-orang putih kan biasanya berani ya pakai warna merah, pakai warna pink yang kayak pink Fanta atau warna-warna ungu gitu. Begitu juga dengan blush on. Biasanya jarang ke peach sih, tergantung. Biasanya dia maunya kayak pinky-pinky kayak cewek Korea kan, putih. Itu dia kalau pink itu nggak kelihatan, malah pinknya terlalu keterangan ya Mbak ya? Yang pink mana nih? Blush on? Heeh. Ya blush on ya shadow gitu nggak terlalu. Enggak kan, pinknya itu sekarang itu banyak sih bentuk apa, eyeshadow atau blush on itu pinknya itu bukan yang pink tajam gitu loh Mbak. Pink muda, tapi tetap yang pigmented, dia di sininya bagus yang kayak ada shimmeringnya, melang-melingnya itu dikit, jadi dia hidup gitu. Kan misalnya dia udah putih banget nih, kesannya kalau orang putih itu di make upin itu kan bingung ya, warna coklat kayak gini nanti aneh, takut gelap gitu. Jadi pilihan warna yang seperti itu sih yang aman. Iya. Kalau lipstick tadi itu Mbak ya warna merah atau pink ya? Iya, bisa warna merah, warna pink, kayak pink wah, ungu violet gitu ya, bisa. Kalau warna putih sebenarnya berani pakai apa aja. Di ombre pun bisa warnanya, tapi ya balik lagi tergantung yang punya kulit itu sendiri maunya kayak mana gitu. Tapi kalau memang kita misalnya dapet klien putih gitu ya, kita tanya dulu juga, maunya lipstiknya apa nih. Kalau memang berani, terserah gitu, berarti berani kan pakai apa aja yang dari kita. Ya udah warna merah gitu, atau warna-warna pink Fanta, bukan pink Fanta sih, pink fuchsia gitulah. Iya, kalau peach dia terlalu ini Mbak, terlalu pucat ya. Iya, terlalu pucat sebenarnya nggak kelihatan karena kan dia udah kulitnya putih, ditambah lagi cushion atau foundation kan. Sebenarnya peach itu cuman warna-warna di kulit sawo matang, di kulit kuning langsat sih. Kalau dia kan biar tampak fresh sebenarnya warna pink itu. Kalau bayangan aku Mbak ya, kalau kulitnya putih pakai warna pink kayak ditabokin tadinya. Enggak, pinknya itu bukan yang pink merah itu loh, ada loh Mbak pink foundation itu. Kalau dia sebenarnya itu balik lagi, tergantung si yang punya kulit itu mau warna apa. Tapi kalau pribadi aku bagus itu warna-warna pink gitu, karena kebanyakan apa, kayak kita ngelihat orang-orang yang memang berkulit putih gitu ya, mau yang di cewek-cewek Korea, make up tren Korea kan, make up yang kulit-kulit putih orang Chinese gitu kan, memang kan dia daerah sini kan sukanya kayak pink-pink gitu. Ya bisa diperhatiin lah kalau kita suka drakor kan, cewek-cewek drakor dia make up tapi kayak ketara nggak make up sebenarnya kan, karena memang udah putih kulitnya. Jadi cuman kesannya itu kadang warna lipstiknya kan mentereng merah banget atau pink, nah gitu. Iya, terus kadang kan belasannya ditaruh di sini. Iya, ya kan makanya ada kan kita juga tren blush on Korea, cewek-cewek Korea, blush on panas dingin sampai sini. Blush on demam gitu. Iya, demam panas dingin itu. Iya, aku pertama kali ngeliat blush on model kayak gitu Mbak, ini kataku nih orang matanya diapain gitu ya. Kayak abis kena pukul ya. Kena pukul gitu. Iya benar.
Sebenarnya cuman pada masa itu aja trennya, nanti balik lagi gitu-gitu aja sih sebenarnya kalau make up itu. Mm-mm. Nah, kalau untuk cushion Mbak sama bedaknya ini si yang muka putih ini warna apa Mbak dimilihnya? Ya warna light lah, sesuai sesuai ininya. Nggak mungkin dia pakai warna medium, nanti warnanya jadi eh di sininya coklat, di sininya masih putih kan, kulit-kulitnya putih. Jadi bener-bener ngikutin warna kulit dia light gitu. Kalau Oh, misalnya memang takut oksidasi ya tetap naik satu tingkat misalnya. Ya gitu Mbak, kata aku setiap foundation atau cushion itu ada beberapa macam setnya, tinggal kita menyesuaikan aja gitu. iya. Nggak mungkin kan kita langsung ini nih warna ini cocok, pasti kan kita kalau mau beli juga kan nyoba-nyoba gitu. Sama halnya kayak kami para make up, setnya foundation atau cushion itu kan nggak hanya satu macam gitu, jadi harus beberapa macam, minimal 2 atau 3 gitu kan untuk satu kulit wanita. Misalnya warna sawo matang, medium, ivory harus ada gitu, seperti itu sih. Iya. Nah, sekarang kita beralih ke kulit yang gelap ya, Mbak ya. Meskipun ini agak jarang ya di sini ya. Ya, agak jarang sebenarnya. Jarang, tapi ada. Bisa 1 orang 2 orang lah. Satu Nah, orang 2 orang 3 orang ditemuin ya. ketemu, tapi memang jarang sih yang gelap banget gitu. Iya. Itu kalau untuk yang gelap itu gimana, Mbak? Kalau yang gelap itu paling aman di foundation atau cushion yang ngikutin warna kulitnya gelap. Atau kalau memang susah, kita sebenarnya bisa dari kontur ya, kontur pipi, kontur wajah gitu. Itu kita bisa juga di mixing sama foundation atau sama cushionnya gitu. Oh, bisa. Sebenarnya kalau cushion nggak bisa di sama konturnya, biasanya di mixingnya sama foundationnya. Karena kan biasa lah mixing kan, pencampuran kan. Kalau misalnya memang nggak ketemu untuk warna kulitnya. Tapi sekarang udah banyak set yang ke arah kulit gelap tan, itu banyak banget. Jadi memang tinggal nemplokin si foundation atau cushionnya. Habis itu tinggal kita kasih bedaknya juga yang sesuai warnanya, tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang, tidak terlalu tengah juga. Jadi benar-benar tergantung juga sih kan, kalau kita memang Indonesia itu hitamnya bukan hitam pekat kayak Afrika juga kan. Jadi masih ada kayak sawo matangnya juga gitu. Pernah sih aku ngalamin juga make upin klien yang arah kulit gelap tan gitu. Jadi memang harus benar-benar nyesuaiin gitu. Kalau nggak ada foundationnya ya di mixing sama dengan kontur gitu. Kalau untuk eyeshadow-nya yaitu sama warna-warna coklat, warna-warna emas. Begitu juga dengan blush on bisa warna peach. Kalau warna pink kayaknya nggak mungkin, Mbak. Kalau warna pink jarang ya. Terus lipstick juga biasa, bisa warna merah kalau lipstick. Malah biasanya lebih nyata dia kan warna merah. Terus biasanya juga warna coklat ya, warna nude tapi yang coklat gitu loh, warna-warna biar bibir-bibir dobleh gitulah ya, biasanya kalau orang-orang yang kulit-kulit gelap. Gitu sih, Mbak. Suaranya hilang. Hilang suaranya. Belum. Nah, ini gimana, Mbak? Nah, dah. Oh iya. Nah, ya, sorry tadi lowbat. Iya, kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Iya. Oke. Iya. Nah, sorry Mbak, tadi itu aku agak kurang jelas. Mbak, tadi itu cushionnya di mixing sama apa tadi, Mbak? Sama kontur.
biasanya buat kontur-kontur shading, shading hidung, kontur wajah sini. Ini, Mbak. Hilang lagi suaranya, Mbak. Halo? Kayaknya nggak pas deh. Lagi. Geresek-geresek malahan. Hilang. Di sini cuman geresek-geresek gitu suaranya. Nah, ini gimana? Tapi masih geresek-geresek. Nah, masih ada. Hilang timbul suaranya, Mbak. Hilang. Hilang. Suara aku ada ya? Suara Mbak nggak ada. Masih Halo? belum ada. Nah, ada. Masih belum ada? Udah. Udah ada. Udah. Udah, ya. Sorry ya, Mbak ya, agak error dikit. Iya, nggak apa-apa. Iya. Nah, ini terakhir nih, Mbak. Gimana caranya supaya make up itu bisa awet? Karena kan sekarang ini kan lagi panas banget udaranya, ya nggak sih? Iya, benar banget sih. Ini aja di luar aja panasnya bener-bener gitu. Itu gimana, Mbak, caranya supaya make up itu bisa awet? Sebenarnya balik lagi ke kondisi muka ya, ke kondisi muka kliennya kitanya perawatan apa enggak, kitanya tipikal berminyak apa enggak kulitnya. Kalau memang tipikal yang memang kitanya perawatan, terus keringetan, yaitu susah sebenarnya untuk bakal awet gitu sampai malam gitu ya. Walaupun udah ditahan sama foundation yang stay matte, terus bedak yang stay matte 12 jam, 14 jam gitu, terus tambah lagi setting spray. Nah, itu balik lagi sama kondisi mukanya masing-masing. Tapi kalau memang yang mukanya aman, normal gitu ya, kayak kulit-kulit kering banget dengan cuaca panas kayak gini, ya paling dengan setting spray itu aja sih, Mbak, dengan teknik yang benar, kayak misalnya pemakaian foundationnya atau cushionnya dengan cara ditap-tap, ditotol-totol ibaratnya kan, dengan pokoknya sampai benar. Terus pemakaian bedak padat, bedak tabur, bedak padatnya, habis itu disemprot setting spray gitu terakhir. Nah, itu sih biasanya. Kalau yang mukanya yang keringetan sama yang perawatan tadi nggak bisa, Mbak, diakalin apa gitu? Sebenarnya ada kuncinya. Kuncinya itu adalah kita pertama kali sebelum memakai base primer, terus mau pakai foundation segala macam, kita harus kompres es batu dulu. Pakai es batu kita kompres. Gitu. Ya cuman kan kalau misalnya mau step by step kayak gitu, kalau tiap hari kita mau kerja, ya laju capek, Mbak, ya pagi kita kompres kan. Ya sebenarnya kuncinya itu aja sih, kompres es batu, abis setelah foundation juga, misalnya kita pakai foundation atau cushion, kita kasih es batu gitu, bagian-bagian yang ringkihnya itu gini, biasanya kalau orang yang perawatan, keringetan itu kan daerah T-zone ya, sering banget keringetan, sering bener crack bagian-bagian hidung kan, bagian bawah mata. Nah, itu daerah-daerah situ sih yang perlu penekanan dengan kompres es batu itu gitu. Itu sih kuncinya ya, tapi agak makan waktu. iya ya, agak makan waktu kalau buat hari-hari, Mbak. Kalau untuk makeup gitu. Kalau untuk makeup pre-wed, makeup wedding enak juga ya. Kalau buat hari-hari sih jarang digunakan sih, kecuali memang
waktunya santai, nggak buru-buru, bisa aja sekalian me time kan, memanjakan diri sendiri kan, kompres-kompres manja dengan es batu bisa. Iya, oke Mbak ya, gitu aja. Makasih banyak ya Mbak ya Oke, waktunya ya. sama-sama Mbak Dini. Iya, sampai ketemu lagi ya Mbak ya. Iya, Heeh. dadah. Dah. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng Mbak ya. Sampai jumpa lagi di lipstick berikutnya. Assalamualaikum.